Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dan kepada para peserta kami persilakan untuk menempati kursi yang telah tersedia. Kita akan memulai acara penutupan pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami persilahkan untuk menempati kursi yang telah tersedia. Kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang kami muliakan para Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Provinsi, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan seluruh jajaran, para Ketua Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, yang kami muliakan para alim ulama, hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah indahnya kepada kita semua, memberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ketiga pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia 2004 hari ini memasuki penutupan Mukernas keempat Majelis Ulama Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awal acara yang baik ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim dikumandangkan oleh Qari'ah terbaik tingkat nasional pada Musabaqah Tilawatil Quran di Kalimantan Tengah tahun 2024 kepada Hajah Siti Maimunah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional keempat tahun 2024 disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Lukmanul Hakim. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanakallahumma wa jalal ikram la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarram wal-Muhtaram, wabil khusus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar, yang kita hormati Bapak Menteri Kesehatan Bapak Budi Sadikin, Bapak Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Marsudi Suhud, Bapak Sekjen, Bapak Dr. Amir Syah Tambunan, Bapak Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Misbahul Ulum, serta para hadirin alim ulama, zuama yang tidak mengurangi rasa hormat dari kami semua. Alhamdulillah, 3 hari kita sudah melaksanakan kewajiban organisasi dari Majelis Ulama Indonesia, tetapi juga sebagai panggilan umat jiwa sebagai pimpinan atau umat ulama di tempat ini di Hotel Shahid Jaya. Jadi kami ingin laporkan pada pimpinan, Ketua Umum dan juga Pak Menteri bahwa pada musyawarah kerja nasional ini dihadiri oleh seluruh Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia dan juga beberapa perwakilan dari ormas perguruan tinggi. Tapi kami ingin menyampaikan juga permohonan maaf Pak Menteri, kebetulan pesawat-pesawat mereka ini tidak mau menunggu, jadi sebagian sudah meninggalkan kita ke sini. Karena perlu juga saya laporkan, belum ada pengurus Majelis Ulama Indonesia yang punya pesawat pribadi. Jadi di dalam Mukernas ini kita berbahas tadi beberapa hal, selain juga terkait organisasi fungsi Majelis Ulama Indonesia seperti yang dituliskan di belakang, Khadimun Ummah dan Sadiqul Hukumah sebagai pelayan umat dan juga mitra pemerintah. Daripada era ke depan, khususnya di dalam pemerintahan baru ini, tentu kita juga harus menguatkan organisasi. Jadi tadi sudah dibahas dan dijadikan keputusan Mukernas, perubahan atau penyesuaian kelembagaan organisasi Majelis Ulama Indonesia. Terkait nanti dengan tentu arahan atau kebijakan-kebijakan dengan pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Juga tadi dibahas tentang bagaimana program-program kerja, utamanya di dalam upaya mengangkat harkat martabat umat Islam ya kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, dari yang kebanyakan mustahik menjadi muzaki gitu. Ya, jadi yang menerima zakat menjadi yang memberi zakat. Kira-kira beberapa itu yang kita bicarakan di beberapa komisi. Ada komisi-komisi yang tadi juga bicara tentang bagaimana penguatan ekonomi umat dari berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Jadi termasuk nanti dari sektor kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dengan peran, dengan potensi sumber daya manusia juga bisa berkiprah. Itu juga dibahas dalam organisasi itu Pak Menteri. Jadi barangkali nanti bisa berkolaborasi
dan banyak hal yang bisa dikerjakan dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu juga sudah dibahas dalam program kerja yang bagaimana meningkatkan ekonomi sampai bagaimana kesimpulan akhirnya adalah kemandirian umat. Kemandirian umat ya sebagai dalam perspektif ekonomi ya. Tetapi juga kita bicara bagaimana umat ini yang mayoritas Indonesia tadi dalam komisi bicara tentang agar negara yang kita cintai ini juga berdaulat pangan, memiliki kedaulatan pangan ya. Jadi juga bagaimana peran ulama dalam mendukung itu, termasuk juga mendukung makan gizi, makanan bergizi dan gratis gitu. Bagaimana gizi bergizi dan gratis. Nah, ini bidangnya Pak Menteri mungkin nanti juga. Itu yang kita bahas tadi. Selain juga ada beberapa komisi yang membahas tentang keuangan Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah komisi-komisi dan alhamdulillah pembukaan dilakukan hari Selasa yang lalu, dihadiri oleh beberapa pejabat dari kementerian, hadir Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga ada Bapak Menteri Peranan Wanita PPA ya, kemudian juga ada Pak Menteri, Wakil Menteri Pendidikan, Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa dari Kabinet Merah Putih. Ya, jadi insya Allah bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah melaksanakan tugas untuk Mukernas ini dalam rangka sebagai Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung mensukseskan acara hari ini, dan juga tentu berterima kasih kepada peserta yang sampai hari ini juga tetap setia hadir, dan tidak terlalu banyak yang saya dengar keluh kesah jika ada kekurangan, karena alhamdulillah makannya tersedia semua. Jadi Pak Menteri, kami harus melayani karena mayoritas sepuh semua Pak. Jadi kita juga ada, Pak Menteri, harus saya sampaikan, di dalam acara Mukernas kami juga ada layanan kesehatan. Jadi ternyata tadi malam Pak Ketum, saya cek jam 10 masih ada yang diperiksa. Jam 10 malam. Saya nggak tahu yang disuntiknya suntik vitamin atau suntik suplemen. Periksa kesehatan. Saya tanya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu di acara-acara MUI harus ada seperti itu Pak Menteri. Jadi barangkali ke depan Kementerian Kesehatan bisa ikut lebih dalam lagi, karena tokoh-tokoh kita ini di sini adalah aset negara Pak. Jadi acara-acara ini, insya Allah sekali lagi terima kasih pada Basnas yang sudah memfasilitasi kami untuk pendagaan kesehatan, beberapa juga mitra yang membantu kepada suksesnya acara ini, dan terima kasih kepada Pak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga bersedia pada hari ini untuk bisa tetap hadir di sini dan memberikan sambutan penutupan. Demikian saya kira. Saya terima kasih kepada tim panitia Pak yang bekerja tidak kenal lelah dan tidak capek dan tidak boleh pakai baper. Dan alhamdulillah ketemu juga hotel. Jadi mengayomi karena banyak sekali biasa pindah hotel, pindah ini di akhir tahun itu biasa. Terima kasih sekali lagi kepada tim panitia, dan saya perkenan Bapak hadirin tangan untuk panitia kami yang terbaik. Allahul haq wa bisabil billah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Lukmanul Hakim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zaitun Rasmin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wal aqibatu
wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi Iskandar hafizahullah wa matta'ana bi'ilmihi wa Bapak Sehat Indonesia guna disadikin ya. Sekjen, para ketua-ketua bendahara pusat Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan Wantim yang masih hadir, ada Pak Kiai Sadli Karim, ada Kiai Maman Abdurrahman, tapi saya tidak tahu kenapa saya yang ditunjuk untuk mewakili, ya mohon maaf. Kemudian Ketua SC dan OC Mukernas, hadirin hadirat yang berbahagia. Tugas ulama dari dahulu tugas yang berat. Sebab ulama sesungguhnya pewaris para nabi. Apalagi ketika mereka berfatwa. Kalau berfatwa itu mereka mewakili yang Maha Kuasa Allah SWT. Makanya para ulama membuat buku peringatan bagi para ulama, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Untuk memberitahu orang-orang yang mentauqi, bertanda tangan atas nama Allah Tuhan semesta alam. Jadi memang tidak mudah, apalagi di zaman ini para ulama bukan saja dibebani dengan tugas-tugas yang lumrah seperti dahulu, tugas-tugas untuk berfikir, mengkaji, mentadabbur, lalu bersuara. Sekarang juga para ulama harus turun ke bawah untuk memberikan bimbingan, memberikan contoh dan seterusnya. Tentu sambutan singkat ini saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada mewakili tentu saja seluruh pimpinan Wantim, terima kasih kepada seluruh Dewan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia yang telah menyelenggarakan Mukernas ini dengan sebaik-baiknya. Kami melihat kerja keras yang luar biasa dan terima kasih kepada seluruh peserta, para ulama dari seluruh provinsi di Indonesia dan seluruh komisi badan dan lembaga, di mana ini adalah sesuatu yang tidak kecil. Kita selalu bersuara, selalu membuat keputusan-keputusan yang diharapkan dapat menjadi guidance, menjadi arahan bagi umat. Sebab tugas utama kita adalah islahul ummah, ya, memperbaiki umat, bangsa dan negara kita tercinta ini. Kalau ada yang bilang, kenapa ulama selalu banyak bikin keputusan, selalu bersuara, belum tentu dilaksanakan, ya. Memang itulah tugas para ulama, ya. Tadi para qari kita membaca ayat-ayat yang jelas sebagai penegasan di antara tugas-tugas utama ulama, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, di samping untuk menjaga persatuan. Maka dalam penutup ini saya menyampaikan bahwa marilah kita para ulama jangan pernah berhenti bersuara hanya karena ada kritikan. Kita terlalu banyak bicara. Tugas kita memang berbicara, tugas kita untuk bersuara. Termasuk kami berterima kasih baik sebagai bagian dari pimpinan Wantim maupun sebagai pribadi Ormas Wahda Islamiyah yang peduli masalah Palestina, bahwa Majelis Indonesia selalu dalam menyuarakan pembelaan pada Palestina. Tepuk tangan untuk MUI, ya. Dan kita Al-Mukarram Kiai Anwar Iskandar menyampaikan, saya duduk dengan ketua ketua bidang luar negeri, bahwa sepatutnya dalam setiap acara besar MUI ada hal-hal yang kita buat yang terus mengingatkan Palestina, mendukung dan membantu Palestina. Terima kasih, Yai. La'alla hada fi mizani hasanatikum yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya tutup, mari terus bersuara untuk Palestina sampai genosida dihentikan dan sampai Palestina merdeka. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam memperkokoh peran Majelis Ulama Indonesia sebagai khadimul ummah dan sadiqul hukumah, Majelis Ulama Indonesia selalu bersama bergandeng tangan dengan lembaga dan pemerintah. Untuk itu marilah kita saksikan bersama penanda tanganan nota kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu mohon berkenan kepada Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menuju ke meja penanda tanganan nota kesepahaman. Disaksikan oleh para pimpinan atau Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kami persilahkan kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menandatangani nota kesepahaman. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kerjasama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya berfoto. Ya, diperlihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan aplaus untuk kerjasama penandatanganan nota kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kami persilahkan kembali ke tempat dan mohon berkenan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk naik lagi ke atas panggung untuk selanjutnya memberikan sambutan kepada para Dewan Pimpinan untuk menempati kembali kursi yang telah tersedia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Anwar ini senior saya waktu COVID, banyak sekali bantu. Pak Sekjen, Pak Bendum, Pak Lukmanul Hakim, sama saya ada satu lagi teman Pak Marsudi, ini kenalnya sejak di Bank Mandiri. Mandiri dulu ya sama beliau. Jadi udah puter-puter segala. Saya bekerjanya sudah pindah-pindah, beliau tetap di sini Pak. Itu loyal sekali. Bapak Ibu, tadi Pak Lukmanul Hakim sampaikan ada Muzaki sama Mustahik. Ya Mustahik itu ada bedanya. Ada jadi Mustahik yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun. Gitu. Makin panjang makin bagus. Gitu. Karena Bapak Ibu, tadi saya bisik-bisik, usia Yai Anwar berapa? Saya Google, insya Allah 75 tahun ya Pak. Ya, tahun depannya. Lahirnya kan tahun 1950. Bapak Ibu, kemarin saya baru meeting dengan Pak Presiden, diupdate oleh BPS, statistik. Rata-rata usia Indonesia naik. Dari 72 ke 74. Nah, gitu ya. Jadi kalau buat Yai Anwar, udah dapat bonus 1 tahun. Buat saya, diperpanjang waktunya dari 12 tahun ke 14. Karena saya juga udah masuk lansia, udah 60 tahun. Nah jadi Bapak Ibu, kita tahu suatu saat kita pasti pindah ke dimensi lain. Nah saya dulu jadi bankir 30 tahun, kan tadi dibilangin, wah MUI mengurus umatnya. Tadi disampaikan Pak Lukmanul banyak kesejahteraan umatnya. Cuma saya mau titip Pak,
pengalaman saya jadi bankir 30 tahun, mengurus kesejahteraan kekayaan nasabahnya. Saya begitu jadi Menteri Kesehatan mau 4 tahun, mengurus kesehatan masyarakatnya. Kalau saya ketemu sama nasabah-nasabah saya yang sudah kaya-kaya tuh, yang udah para musaki itu, kalau ditanya, wah kita bisa nambah kaya segini, tapi wafatnya sebulan lagi. Atau nggak nambah kaya, tapi wafatnya 5 tahun lagi. Mereka biasanya pilih lebih lama wafatnya, gitu ya. Jadi kesehatan itu di atas kesejahteraan, Bapak Ibu. Kita suka bilang kita cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau disuruh, ya kita ngadep Allah Subhanahu Wa Taala, kamu duluan aja. Bilangnya selalu duluan. Katanya cinta. Jadi ya memang Bapak Ibu, kesehatan itu penting sekali. Ya, kesehatan itu penting sekali. Dan tadi disampaikan bahwa di sini banyak yang sudah sudah mirip saya, masuk kategori di atas 60 itu lansia gitu ya. Nah itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Program dari Kementerian Kesehatan itu kita arahkan menjaga agar masyarakat tetap sehat. Itu yang tadi kita tanda tangan dengan MUI. Menjaga umat kita tetap sehat. Itu jauh lebih penting dibandingkan mengobati umat kita yang sakit. Bapak Ibu, kalau sudah sampai sakit, itu proses ngobatinya mahal. Kalau udah sakit, dalam pengobatan itu menderita. Ya. Sebagus-bagusnya rumah sakit, siapa yang mau masuk kamar operasi dioperasi? Nggak mau kita. Sebagus-bagusnya VIP kamar di rumah sakit, mendingan kita masuk di kamar kita sendiri yang jelek di rumah, daripada kita suruh tinggal di kamar VIP rumah sakit. Jadi memang Bapak Ibu, menjaga kesehatan itu penting sekali. Daripada biarkan kita sakit kemudian masuk rumah sakit. Dan kalau boleh titip pesan, karena MUI itu kan ketemu umatnya banyak, menjaga kesehatan itu sebenarnya gampang. Nomor 1, makannya yang cukup. Kalau di teman-teman di MUI sudah sangat jarang yang makannya cukup, itu artinya nggak kurang nggak lebih ya. Yang makannya kurang tuh udah sangat jarang. Tadi saya lewat aja banyak sekali itu di pinggir-pinggir itu tempat makan ya, udah pada habis. Jadi jarang yang kurang. Yang sudah jaga adalah jangan berlebih juga. Nah, banyak orang di Indonesia sekarang makannya berlebih. Jadi cukup, Nabi juga ngajarinnya gitu. Yang nomor 2, kita harus tidurnya cukup. WHO bilang tuh tidur antara 6 sampai 8 jam. Jadi kalau tidurnya kurang karena sering keluar malam, itu mesti dijaga. Kalau mau 74 tahun, nah mesti tidurnya cukup. Yang nomor 3 yang penting, gak boleh lupa. Harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu, sampai kita wafat. Mau jalan kaki, mau lari, main badminton, sepak bola, naik sepeda. Tapi 30 menit sehari, ini WHO bilang, 5 hari seminggu, nggak boleh berhenti sampai kita wafat. 3 kebiasaan hidup itu mesti bantu diajari ke umatnya. Supaya apa? Supaya usianya minimal 74 tahun. Supaya apa? Supaya jadi musaki terus. Bisa menyejahterakan orang lain. Dan kalau sudah dilakukan, jangan lupa ukur 3 hal. Nomor 1, tekanan darah. Karena meninggal tuh paling banyak stroke jantung. Paling banyak. Kita ada saudara-saudara kita. Stroke sama jantung itu penyakit kronis. Kalau kronis istilahnya penyakit yang tahunan. Enggak yang ujuk-ujuk meninggal. Enggak. Pasti dia punya penyakit lama, enggak diobatin. Jadi kena serangan jantung atau serangan stroke. Lamanya itu kita bisa perbaiki kondisi badan kita. Yang diukur 3 aja. Tekanan darah. Harus di bawah 130/90. Kalau lebih, ke puskesmas dikasih tuh obat gratis. Minum setiap hari. Selain tekanan darah, rajin ukur gula darah. Harus di bawah 200. Idealnya di bawah 140. Kalau lebih, datang ke puskesmas, kasih obat gratis. Nomor 3 apa? Lemak darah atau kolesterol.
harus di bawah 200 atau kalau enggak LDL-nya di bawah 100. Ukur. Kalau lebih puskesmas, obatnya gratis. Tinggal minum tiap hari. Jadi Bapak Ibu, saya mungkin tutup di sini bahwa kemaslahatan umat itu sejahtera dan sehat. Ya. Kalau ditanya suruh pilih, semua orang pilih mendingan sehat duluan daripada sejahtera. Ya, syukur-syukur bisa dua-duanya. Nah, supaya sehat, makan mesti dijaga, tidur mesti dijaga, jangan lupa olahraga. Ini yang suka lupa jaga. Sesuai usianya. Dan yang mesti diukur adalah tekanan darah, gula darah, sama lemak darah. Mudah-mudahan kalau itu diukur, semua wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus menutup secara resmi Musyawarah Kerja Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia tahun 2024. Kepada Al-Mukarramul Mukhtaram Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil haqqi wal wafah. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Budi Gunawan, Budi Sadikin Gunawan, Budi apa? Budi Sadikin Gunawan, Pak Gunawan Sadikin. Gunadi, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Masya Allah. Sodiqin itu artinya orang jujur. Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Menteri. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Marsudi, Wakil Ketua Umum. Yang saya hormati Bapak Dr. Emir Syah Tambunan, Sekjen kita. Juga Bapak Haji Misbahul Ulum, Bendahara kita. Juga ada Pak Dr. Lukman, Ketua Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Profesor Kiai Haji Zaitun Rasmin yang mewakili Dewan Pertimbangan Majelis Ulama, para pengurus MUI yang lain dan para ketua-ketua dari MUI Provinsi seluruh Indonesia yang saya hormati. Di season terakhir ini, alhamdulillah kita dapat MOU lagi dari Pak Menteri Kesehatan. Kenapa MOU kita ini dengan Pak Menteri Kesehatan kita letakkan di akhir? Karena memang kesehatan itu amat penting, Bapak-Bapak sekalian. Penting sekali. Tapi alhamdulillah Pak Menteri, Bapak Kiai, para cendekiawan, para ulama-ulama ini, walaupun usianya sudah asar lah kira-kira. Sebentar lagi maghrib. Tapi alhamdulillah selama beberapa hari ngikuti Mukernas ini sehat-sehat semua Pak. Sehat-sehat semua, kuat-kuat semua. Yang tidak sehat kantongnya. Mudah-mudahan
menjadi bagian dari amal solih kita dalam Permukernas ini untuk kebaikan agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Begitu pentingnya makna kesehatan, begitu pentingnya makna kesehatan, sampai ajaran agama itu mengajarkan minta sehat itu masuk dalam sholat, Pak. Masuk dalam sholat. Jadi bainas sajadatain itu ada julus. Dan di dalam julus itu ada doa antara lain wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tunjukkanlah saya ya Allah dan berikanlah saya kesehatan ya Allah dan berikanlah keselamatan saya ya Allah. Bahkan Rasul juga mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi sekian banyak menteri-menteri kabinetnya Pak Prabowo ini yang masuk dalam kategori doa Rasul, doa orang Islam dalam sholat adalah Menteri Kesehatan. Maka menterinya harus regep sholat. Ya wong namanya kesehatan itu kebutuhan hidup kita. Jadi kesehatan itu kebutuhan hidup kita. Dan pada hari ini Pak Menteri, para kiai, para ulama, para cendekiawan, para intelektual yang tergabung di MUI seluruh Indonesia siap bersinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk kesehatan rakyat dan bangsa Indonesia. Ini penting supaya nanti, sebab Pak Menteri ini punya struktur sampai di bawah. Paling akhir itu namanya puskesmas ya Pak ya, puskesmas. Nah, kita juga punya struktur mulai pusat sampai bawah. Kalau ini dua lembaga ini bersinergi, ya, ini Majelis Ulama, ini Majelis Kesehatan, bersinergi demi kesehatan bangsa itu selain akan menyehatkan masyarakat, itu menjadi ibadah yang pahalanya besar buat kita sekalian. Oleh karena itu dengan MUU ini kita niat untuk berikhtiar, berusaha agar program kesehatan pemerintah lewat Kementerian Kesehatan kita berada di dalamnya, berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Cuman perlu diingat para kiai, para cerdik pandai, bahwa seiring dengan tambahnya usia, biasanya kesehatannya itu berkurang. Seperti nasihat Pak Menteri tadi, harus dijaga ini, tidurnya harus cukup, olahraganya cukup, makannya dijaga. Cuman kalau makan tuh begini Pak, dulu, ini waktu muda, kita itu makan apa saja boleh, tapi nggak bisa beli. Iya kan? Makan apa saja boleh, tapi nggak bisa beli. Sekarang kita bisa beli apa saja, tapi nggak boleh sembarangan makan apa saja. Ini nasihatnya Pak Menteri tadi benar, jangan sembarangan. Karena Quran mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Itu kehidupan. Jadi ada perputaran dalam kehidupan. Dulu kita nggak bisa jalan mesti dituntun. Lama-lama kembali nanti kita jalan dituntun. Saya ini sudah mulai dituntun, Pak. Kadang-kadang tapi gitu.
Tadi saya dengar resep dari Profesor Yusnar Yusuf. Ya. Supaya kalau ada penyakit itu mudah diobati itu ya. Tapi tanya saja kepada Pak Yusuf lah, saya nggak mau ngomong di sini. Rahasia itu. Supaya kalau mau tua itu balik muda lagi katanya itu. Itu Prof Yusuf yang tahu itu, resepnya di sana. Tapi ternyata Prof Yusuf nggak berani menjalankan. Jadi cuma ngomong doang. Itu kaburo maktan. Kaburo maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya saya bersyukur alhamdulillah sudah menjalankan jadi tidak kaburo maktan. Termasuk Prof Zaitun gitu. Hadirin yang saya muliakan, inilah profil MUI Pak. Jadi ini karena sudah tua, sudah mau mati semua. Jadi lebih baik kita ini ketawa-ketawa aja lah. Nggak usah sepaneng, nggak usah. Apalagi kalau kita mikir problem macam-macam itu, was cepet kolab gitu. Tapi ini apa namanya, tempat kita mensyukuri nikmat Allah Pak. Pak Menteri, saya ini jadi aktivis itu sejak tahun 63. Coba berapa tahun sampai sekarang. Tapi saya menemukan nikmat itu ketika di Majelis Ulama ini Pak. Iya, tanya itu Pak Marsudi. Nikmat, ini Pak Marsudi aktivis sejak lama. Tapi di MUI ini ada nikmat. Apa itu? Yaitu nikmatnya kita datang di sini dari latar belakang yang macam-macam, tetapi bersatu demi agama dan bangsa. Di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada Wahdah, ada macam-macam, ada 87 ormas di sini. Macam-macam itu Pak. Tapi kalau sudah ketika bicara tentang Islam wasatiyah, Islam moderat, ketika kita bicara tentang Indonesia, maka kita mesti satu kata demi kejayaan bangsa dan Indonesia ke depan. Di sini ada kenikmatan. Kita bisa, tadi satu meja itu isinya macam-macam itu. Ada Pak Iksan, ada Prof Fatwa itu siapa itu? Pokoknya badan fatwa itu. Wah ini Prof Niam. Ada lagi Pak Misbah ini dari NU. Ada Pak Sekjen dari Muhammadiyah. Ada Prof Zaitun dari Wahdah. Ada lagi. Satu meja makan ketawa-ketawa bersama itu tidak ada kalau tidak di Majelis Ulama. Maka kalau ada ayat yang mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kita bisa menikmati yang namanya ukhuwah Islamiyah itu ya di sini nih. Dan nikmat itu, ukhuwah itu, berikhwah itu ternyata nikmat benar kata Allah. Oleh karena itu, marilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita pelihara dengan baik persatuan Indonesia, persatuan sesama umat Islam. Betapapun kita datang dari berbagai latar belakang, tetapi mari kita jaga persatuan ini, karena ini pemberian Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Allah yang memberi. Jangan kita bikin porak-poranda karena salah kita melangkah, salah kita bersikap, salah kita berucap.
Marilah kita jadikan Majelis Ulama ini sebagai rumah besar umat Islam untuk wa'tasimu bihablillah, untuk merajut persaudaraan di antara kita sekalian. Karena kita ini, kata Allah, benar kata Prof. Zaitun tadi, kita ini adalah syuhadaullah fil ardi. Kita ini, kata Al-Quran itu, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Qaimam bil qist, bukan main, Pak. Ulama itu, kata Allah, termasuk berjejer-jejer. Ini Al-Ghazali mengatakan, yang menyaksikan kebenaran dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah Allah sendiri. Baru yang kedua malaikat. Baru yang ketiga adalah wa'ul ilmi, bukan main. Ini harga yang sangat mahal. Nilai yang sangat mahal di mata Allah. Oleh karena itu mari kita jaga baik-baik. Kita kawal kehormatan ulama itu dengan menjaga ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita. Karena hakikatnya kita ini adalah umana ur-rusul malam yukhalitis sultan. Selagi tidak menjilat, kita itu adalah umana ur-rusul. Dan rusul itu apa? Rusul itu gak banyak bicara, tapi banyak memberi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Setengah daripada qurra mengatakan iswatun hasanah. Nah, bangsa ini butuh panutan yang baik, butuh bapak yang baik, butuh orang tua yang baik, yang bisa menjadi panutan untuk membuat manusia Indonesia ini menjadi baik. Baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Dan siapa yang dilihat? Kita. Yang dilihat adalah kita. Karena itu, seiring dengan besarnya nilai ulama di mata Allah, besar pula tanggung jawab kita. Karena di belakang kita ini ada umat yang selalu melihat kita. Laka ainun walahum uyun. Kita cuma punya dua mata dan ribuan bahkan jutaan mata melihat kita. Hati-hati, hati-hati Bapak-bapak sekalian. Tugas kita berat. Mengawal Indonesia ini untuk menjadi negara yang baik, bangsa yang baik, selamat sampai pada tujuan menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Presiden sudah berkali-kali menyatakan mau kemana Indonesia ini dibawa. Indonesia ini dibawa untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membawa masyarakatnya makmur dan sejahtera, untuk membawa bangsa ini pandai dan berkualitas, untuk membawa bangsa ini memberikan sumbangan positif kepada perdamaian dunia, termasuk perjuangan kita untuk tak pernah berhenti menyatakan the free Palestine. Ya, itu bagian dari sumbangan kita bagi kemerdekaan, bagi perdamaian dunia. Presiden kita sudah mengarahkan ke sana. Dan syarat untuk itu Indonesia harus clean governance. Harus bersih praktek-praktek koruptif, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang lain-lain. Muara dari segalanya
adalah bagaimana moralitas ini terjaga. MUI punya kepentingan dan punya tanggung jawab yang tidak kecil untuk mengawal moralitas bangsa ini. Karena ada makalah yang mengatakan wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bangsa itu eksis apa tidak, survive apa tidak, tergantung pada bagaimana akhlaknya, bukan pinternya. Pinter itu penting, tapi kalau tidak berakhlak, bahaya pinter itu. Maling itu kalau bodoh, paling cuma nyolong sandal. Tapi kalau pinter itu bisa ribuan juta, bisa ribuan, bisa miliar, bisa triliunan hilang. Siapa? Ya karena pinter. Pinter yang tidak dikawal dengan moralitas yang baik. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab besar untuk mengawal moralitas bangsa. Mari kita bersinergi dengan penguasa untuk bersama-sama menyelamatkan bangsa ini, menjaga bangsa ini dari moralitas yang tidak baik agar Indonesia. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Presiden yang punya cita-cita besar untuk menjaga kedaulatan Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk memberikan sumbangan penting bagi perdamaian dunia. Dan itu semuanya hanya berlaku, kata Presiden, kalau pejabat-pejabat ini bersih dari segala macam praktek-praktek yang melawan hukum. Kita pada sesi terakhir ingin mengatakan bravo Prabowo Subianto. Dan dengan ini maka Rakernas keempat Majelis Ulama Indonesia saya nyatakan ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, saya ini nggak pernah mukul. Biasanya ngelus-ngelus. Wah, saya ini suruh mukul. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Istri kita sudah kangen, anak-anak sudah kangen, santri kita sudah kangen, pimpinan-pimpinan provinsi kalau bisa anjang sana silaturahim dengan gubernur untuk menyampaikan keputusan kita dan menyampaikan MUI siap untuk bersinergi dengan pemerintah dan gubernur dalam mengawal Indonesia ke depannya lebih baik. Dan hari ini secara spesial ada pengurus MUI yang dalam pemilu kada kemarin berhasil jadi wakil gubernur Papua Barat Daya. Saya persilakan Pak Ahmad berdiri. Mana Pak Ahmad? Nah ini pengurus MUI sekarang jadi wakil gubernur. Pokoknya urus terus MUI Papua. Ini Pani barokah, lama-lama jadi gubernur beneran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian cenderamata, mohon berkenan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar memberikan cenderamata kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Didampingi oleh para Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Baik,
Setelah sesi foto, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Ya, baik, terima kasih Bapak-Bapak, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah dengan ditutup secara resmi oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, selesai sudah rangkaian acara Musyawarah Kerja Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia tahun 2024. Selanjutnya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, acara ini berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dipimpin oleh Al-Mukarramul Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Manan Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, semoga seluruh hasil keputusan Mukernas Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk kita dapat melaksanakannya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Bitikal niyah wa bikulli niyatin shalihah. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى بك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وجودك القديم وبأسمائك الأعظم وبكلمتك التامة التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بارئ يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رحيم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أوصانا بالدعاء وأن تعطينا العلوم النافعة والأعمال الصالحة وأن تجعل هذا الملتقى Munas Majelis Ulama Indonesia nafi'an mubarakah wa an tu'tiyana al-istita'ata wal qudrata bima bi al-baramij al-muqarrarah min hadzal multaqa al-qudrata wal istita'ah an na'mala bi hadzal baramij al-muqarrarah min hadzal munas. Allah wa an tuwaffiqana wa ahlana wa dhurriyyatina bil a'mal salihat wa an tahfadhana wa iyyahum min jami'il bala wal waba wal fitan wal mihan wal maradi was saqam wa an takhtima lana bis sa'adati wal falahi wan najah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan ditutup doa maka selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Mohon Bapak Ibu yang berada duduk di depan semuanya kita berdiri. Dimohon Bapak dan Ibu yang berada di depan berdiri semuanya, kita akan berfoto bersama. Dan kemudian berkenan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan juga para Dewan Pimpinan untuk berfoto berdiri, dan kemudian kami persilahkan kepada para fotografer dan kameramen untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak Ibu merapat dengan barisan. Baik, kita hitung dengan hitungan ketiga. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan Bapak dan Ibu pada acara Musyawarah Kerja Nasional MUI. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan pada Mukernas dan acara-acara MUI berikutnya. Elvi Hudria atas nama seluruh panitia mengucapkan maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Akhirnya kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad